Semua orang ngomong kalau di era digital ini, perusahaan harus berani ambil resiko. Tapi jarang banget yang nanya resiko yang mana sih yang seharusnya diambil. Karena kalau salah pilih resiko, hasilnya bisa fatal. Kamu bisa aja buang duit besar buat teknologi keren, tapi ternyata nggak nyambung sama bisnisnya. Atau sebaliknya, kamu main aman, terus sampai akhirnya dilibas sama kompetitor yang lebih agresif. Nah, di video ini kita akan ngobrolin secara serius tapi santai, soal gimana sebenarnya perusahaan harus ngerti resiko dalam strategi digital, supaya nggak terjebak antara nekat sama takut. Kalau kita ngomong soal strategi digital, hal pertama yang harus kamu terima adalah nggak ada yang 100% aman. Mau seketat apapun analisisnya, selalu ada faktor ketidakpastian. Menurut laporan McKinsey di tahun 2023, 70% inisiatif digital gagal memenuhi target awal. Artinya, ambil resiko itu memang bagian dari permainan ini. Tapi bedanya antara perusahaan sukses dan yang gagal itu ada di cara mereka dalam mengelola resiko. Perusahaan sukses berani masuk ke area baru, tapi dengan kalkulasi yang matang. Mereka nggak ngasal lompat. Gambarannya gini, ini seperti kayak main catur. Semua langkah ada resikonya, tapi pemain hebat tahu resiko mana yang layak diambil untuk bisa menang. Nah, kalau perusahaan kamu masih terjebak di mindset harus 100% pasti berhasil, nah itu sinyal tanda bahaya. Karena di dunia digital yang pasti itu cuma satu, perubahan bakal terus datang. Risiko dalam strategi digital ada dua tipe besar. Resiko teknologi dan resiko bisnis. Resiko teknologi itu soal teknis, kayak sistem down, aplikasi gagal, atau data mengalami kebocoran. Sementara resiko bisnis itu lebih ke arah strategi. Misalnya, investasi di platform digital yang ternyata nggak ada pasarnya. Menurut Gartner di tahun 2024, 55% kegagalan transformasi digital justru terjadi bukan karena masalah teknologi, tapi karena salah baca arah bisnis. Jadi bukan server error yang bikin perusahaan bangkrut, tapi salah ambil keputusan soal produk atau layanan digital yang dipilih. Gambarannya seperti begini, kamu bikin aplikasi keren banget, UI UX-nya bener-bener cakep, fiturnya lengkap, tapi kalau ternyata pasar nggak butuh, ya aplikasi itu cuma bakal jadi pajangan di Play Store. Jadi jangan salah arah ya, resiko terbesar bukan soal teknologinya yang gagal, tapi bisnisnya nggak relevan. Sekarang pertanyaan pentingnya, resiko mana yang justru harus diambil? Menurut saya ada 3 yang harus kita pertimbangkan. Pertama, resiko inovasi produk digital. Kalau kamu nggak pernah nyoba bikin produk baru, kompetitor bakal mendahului. Kedua, resiko perubahan model bisnis. Contoh, Netflix yang awalnya sewa DVD berani geser ke streaming dan akhirnya jadi raksasa. Ketiga, resiko investasi di pengalaman pelanggan. Data dari PwC Digital Service Report di tahun 2023 nunjukin bahwa 73% konsumen bilang pengalaman pelanggan lebih penting daripada harga. Jadi kalau kamu berani investasi buat bikin pengalaman digital yang lebih personal, itu resiko yang layak. Memang nggak semua eksperimen bakal sukses, tapi sebagian kecil yang berhasil bisa jadi mesin pertumbuhan besar. Artinya, resiko itu bukan dihindari, tapi dipilih. Dan yang harus dipilih adalah resiko yang sejalan sama visi jangka panjang perusahaan. Kalau tadi kita bahas resiko yang harus diambil, sekarang kita bahas yang sebaiknya dihindari. Pertama, resiko ikut-ikutan tren tanpa arah. Contoh, tiba-tiba bikin NFT atau metaverse cuma karena lagi hype, padahal nggak relevan sama bisnis inti. Kedua, resiko underinvesting alias setengah hati. Banyak perusahaan yang bilang kita mau digitalisasi, tapi budget yang dikasih minim, akhirnya gagal di tengah jalan. Menurut Harvard Business Review di tahun 2022, lebih dari 40% kegagalan digital transformation disebabkan karena perusahaan nggak berani investasi cukup besar sejak awal. Jadi kalau cuma mau main-main di digital, ya nggak bisa. Harus all in di area yang tepat. Ini ibaratnya begini, kalau kamu mau masuk lomba balap mobil, tapi modalnya cuma sepeda,
jelas nggak akan nyambung. Jadi jangan ambil resiko yang dari awal udah nggak punya peluang berhasil. Nah, supaya nggak ngawur nih, resiko dalam digital strategi harus diukur pakai data. Ini penting banget. Misalnya, sebelum launching aplikasi baru, perusahaan bisa pakai data survei pengguna, analisis perilaku konsumen, sampai uji coba terbatas atau melaksanakan pilot project. Menurut laporan Deloitte tahun 2024, perusahaan yang pakai pendekatan data-driven decision making punya peluang 23% lebih tinggi buat sukses dalam strategi digital. Jadi, resiko itu bukan berarti gambling ya, bukan berarti spekulasi, tapi lebih ke eksperimen terukur. Amazon terkenal banget dengan strategi A/B testingnya. Mereka selalu coba 2 versi fitur, terus lihat mana yang lebih disukai pengguna. Jadi kalau gagal, kerugiannya kecil. Kalau berhasil, dampaknya bisa besar banget. Inilah contoh resiko terukur yang sehat. Pada akhirnya, kunci dari semua ini ada di mindset. Perusahaan harus ngelihat resiko sebagai bagian dari perjalanan, journey, bukan musuh yang harus dihindari. Digital strategi tanpa resiko itu ilusi, tapi digital strategi dengan resiko yang salah juga bunuh diri. Mindset yang tepat adalah ambil resiko yang bisa membuka peluang baru, tapi hindari resiko yang cuma buang energi. Dan ini balik lagi ke visi perusahaan atau visi organisasi. Kalau visi digitalnya jelas, perusahaan bisa lebih gampang nentuin mana resiko yang layak diambil. Menurut Adventure Digital Strategy Report tahun 2023, 85% CEO ternyata setuju kalau keberanian ambil resiko digital adalah kunci masa depan bisnis. Tapi yang bikin beda bukan seberapa berani, tapi seberapa tepat resiko yang dipilih. Jadi dari obrolan kita hari ini, jelas banget kalau strategi digital nggak mungkin bebas resiko. Justru keberhasilannya ditentukan dari kemampuan memilih resiko yang tepat. Resiko yang salah bisa bikin bisnis jatuh, tapi resiko yang benar bisa jadi tiket menuju masa depan. Pelajaran pentingnya adalah jangan takut resiko, tapi jangan juga asal nekat. Pertanyaannya selalu sama, resiko ini relevan nggak sama visi digital kita? Kalau iya, berarti layak dicoba. Kalau enggak, lebih baik ditinggalkan. Nah, sekarang saya pengen dengar dari kamu. Menurut kamu, resiko digital apa yang paling penting buat diambil perusahaan hari ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena di dunia digital, masa depan itu ditentukan oleh keberanian kita memilih resiko yang tepat.